Larut malam, Laras didesak oleh petugas polisi. Dia bahkan tidak sempat berganti pakaian dan akhirnya mengenakan piyama yang dibalut jaket, melangkah ke dalam mobil polisi dengan sandal. Arya tidak jauh lebih baik darinya, ia mengenakan setelan formal dengan sandal katun, tampak tidak serasi. Dava sedikit lebih baik, mengenakan pakaian kasual dan sepatu kets, tampak seperti tetangga yang ramah. Begitu mereka masuk ke mobil polisi, Dava tidak bisa menahan kekhawatirannya. "Laras, apa kamu baik-baik saja? Apa dia mengganggumu?" tanyanya. Sebelum Laras sempat menjawab, Arya memotong percakapan, "Apa yang dikatakan Tuan Dava? Dia istriku, bagaimana mungkin aku bisa menyakitinya? Pak Wiratama tidak perlu berpura-pura. Aku mendengar jelas di telepon tadi bahwa kamu jelas-jelas bermaksud menyakiti Laras." Jawab Dava. Arya tertawa, "Menyakitinya? Tanyakan sendiri padanya, pernahkah aku menyentuhnya selama 3 tahun kami menikah?" Laras tidak menjawab. Saat itu, dia hanya ingin menghilang dan tidak ingin ada yang memperhatikannya. Arya melanjutkan dengan bercanda, "Oh, saya mengerti. Lagi pula Pak Dava itu lajang, bagaimana bisa dia memahami keintiman antara suami dan istri?" Dava merasa sangat marah, wajahnya terlihat memerah. Laras adalah gadis yang disukainya, namun ia harus menyaksikan pria lain berbicara tentang keintiman mereka di depan wajahnya, dan ia khawatir hal itu akan menakuti Laras. Dava ingin mengutuk, namun dia hanya bisa menahan diri, berusaha tetap tenang. Beberapa petugas polisi di dalam mobil terdiam. Perasaan mereka pun cukup campur aduk. Mereka ingin menangani situasi ini dengan adil, namun mereka juga ingin membiarkan kedua pria itu melanjutkan hiburan mereka sendiri. Sebagai sesama pria, mereka bisa saja menebak bahwa Dava menyukai Laras, sementara Laras sudah menikah dengan Arya. Ini seperti cinta segitiga yang lebih seru dari drama TV. Tapi yang lebih menarik adalah, ada seorang aktris terkenal bernama Nadia yang berada di luar adegan ini. Dia adalah seorang wanita terkenal, berada di atas, namun entah kenapa kini ia tampak sedikit terlalu memperhatikan di situasi ini. Meski Nadia sangat cantik jika dibandingkan dengan Laras, dia sedikit lebih rendah dalam industri hiburan, di mana wanita cantik mudah ditemukan, siapa yang tidak lebih suka wanita muda dan cantik. Mobil polisi terus berisik hingga akhirnya mereka tiba di kantor polisi. Para petugas di ruangan itu semua tercengang saat melihat ketiganya. Beberapa di antaranya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada salah satu petugas yang baru bertugas, bertanya-tanya tentang alasan mereka datang. Setelah makan siang, mereka mengungkapkan keterkejutan mereka. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Arya sudah mengirim pesan WhatsApp kepada Adi. Adi sendiri udah menyerahkan takdirnya pada situasi ini. Ia paham bahwa selama ia mengikuti Pak Wiratama, hidupnya tidak akan pernah tenang. Jika bukan karena gajinya yang tinggi, ia pasti sudah mengundurkan diri sejak lama. Adi menghubungi Benyamin yang sedang minum, sehingga mereka harus pergi mencari pengacara Ben sebelum melapor ke kantor polisi. Ketika mereka tiba, Dava dan pengacara sudah berada di sana lebih dulu. Mereka semua berasal dari industri yang sama, jadi mereka saling mengenal dan sempat berbincang sebentar sebelum menuju ke Arya. "Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Dia aktor terkenal. Apa kamu tidak takut penggemarnya akan menenggelamkanmu dengan kecaman?" Benyamin mengingatkan Arya dengan nada mengejek. "Apakah mereka berani? Aku akan tuntut mereka satu persatu. Kalau tidak, buat apa aku bayar kamu sebagai konsultan dengan gaji tinggi?" Jawab Arya dengan acuh tak acuh. Benyamin menatapnya. "Jangan anggap aku orang luar ya." Arya hanya diam lalu menatap Dava dengan tajam. Dava yang sedang berbicara dengan Raka, segera menyadari tatapan itu dan membalas dengan pandangan yang penuh tantangan. Keduanya bertatapan seperti ada pertempuran tersembunyi di dalam mata mereka. Raka berusaha menghalangi pandangan mereka, dan ketegangan itu sementara terhenti. "Oh Tuhan, apa yang kamu pikirkan? Dia orang yang bertanggung jawab atas grup keluarga Wiratama. Kalau dia mau menghancurkan kita, itu sesederhana meremukkan semut," kata Raka dengan tidak percaya. Dava mengangkat bahu. "Dia bisa coba." Raka mengangkat alis dan bertanya dengan suara pelan, "Apa kamu berencana mengurusnya sendiri? Jangan lupa, kamu yang menyuruhku merahasiakan semuanya, dan jangan bergantung pada keluarga kita." Dava mengerutkan kening. "Aku belum lupa. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menyelesaikannya sendiri?" Raka bertanya lagi. "Kenapa aku harus menyelesaikannya sendiri?" Jawab Dava. "Kamu yang mulai dulu kan? Aku hanya membela diri."
Jadi, kita tidak berada di pihak yang benar di sini. Biarkan hukum yang menyelesaikannya, jawab Dava tegas. Raka menatap Laras dengan harapan. Ia berharap bisa mendapatkan bantuan dari Laras, namun ia tidak melihat reaksi dari gadis itu. Laras tidak melakukan kontak mata dengan Raka, ia hanya diam tetapi dalam hatinya, ia tidak ingin Arya menyakiti Dava. Seorang petugas polisi mendekati Laras dengan sebuah buku catatan dan berkata, "Nona Laras, Tuan Wiratama, dan Tuan Dava adalah satu-satunya yang mengetahui apa yang terjadi. Kami harap Anda dapat bekerja sama dalam penyelidikan kami." Arya yang duduk di sebelah Laras, segera mengungkapkan ketidakpuasannya. "Kenapa kamu menanyainya? Kenapa harus begitu?" Laras mengabaikan Arya dan mengangguk kepada petugas polisi lalu berkata, "Saya akan bekerja sama." Petugas polisi memandang Arya dengan hati-hati, berpikir bahwa sebagai aparat penegak hukum, mereka tidak boleh tunduk pada kekuasaan orang kaya. Ia lalu menatap Laras dan berkata, "Nona Laras, bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan?" "Ya," jawab Laras singkat. "Bagaimana hubungan Anda dengan Tuan Wiratama?" tanya petugas itu. "Kami sudah menikah," jawab Laras. "Bagaimana dengan Tuan Dava?" lanjutnya. "Dia seniorku di sekolah dan juga teman kakakku," jawab Laras. "Jadi hanya itu?" tanya petugas itu lagi. Laras menatap petugas tersebut dengan tajam dan berkata, "Apakah kamu sedang mencoba menuduhku?" Arya semakin tidak puas dan merasa cemas dengan arah percakapan ini, tetapi ia tahu ia tidak bisa mengendalikan Laras. "Apa maksudmu? Istriku tidak punya hubungan dengan Tuan Dava. Bahkan kalau ada, dia yang mengejar istriku, jadi jangan dekati dia." Arya meluapkan amarahnya. Laras merasa kesal tapi tetap menjaga ketenangan. Ia tahu bahwa meskipun Arya tidak pernah melakukan kekerasan fisik padanya selama 3 tahun pernikahan, perlakuan dingin dan keterasingan Arya bisa jadi bentuk kekerasan emosional yang lebih sulit diungkapkan. "Nona Laras, menurut pernyataan Tuan Dava, ia menyadari bahwa Tuan Wiratama bermaksud menyakiti Anda selama percakapan kalian, dan dia bergegas menyelamatkan Anda. Apakah Anda mengonfirmasi bahwa Tuan Wiratama pernah melakukan kekerasan kepada Anda?" tanya petugas polisi. Mendengar kata kekerasan, Arya hampir melompat dari kursinya. Namun Laras ragu sejenak. Ia tahu bahwa kekerasan tidak hanya berupa fisik, ketidakpedulian dan kebekuan dalam hubungan mereka juga bisa menyakiti. "Nona Laras, tolong jawab," desak petugas itu. Laras terdiam. Ia tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan Arya pun mulai merasa cemas. Ia tidak takut dengan rumor atau tuduhan palsu, tetapi dia benar-benar tidak ingin menceraikan Laras. Keraguan yang ditunjukkan oleh Laras membuat Dava semakin yakin bahwa Arya benar-benar telah melakukan kekerasan terhadapnya, meskipun mungkin bukan hari ini, tapi setidaknya pernah terjadi sebelumnya. Kemarahan Dava langsung memuncak. Dengan penuh emosi, dia berdiri laku melangkah ke arah Arya dan langsung meraih kerah bajunya, bersiap untuk memukulnya. Namun Benyamin, Adi, dan Raka yang berada di dekat mereka segera menarik Dava ke belakang, mencegahnya melayangkan pukulan. Petugas polisi yang ada di sana berteriak keras, "Dava, ini kantor polisi. Harap jaga sikap." Mata Dava memerah karena amarah. Bagaimana mungkin Arya berani menyakiti gadis yang memiliki tempat spesial di hatinya? "Arya, kau berani memukulnya. Kau sungguh berani melakukannya." Arya tetap tenang, tidak berniat membantah, bahkan tampak tak acuh, hanya menatap Laras, menunggu jawabannya. Apakah dia sedang menjebaknya, menuduhnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Apakah Laras ingin meninggalkannya? "Nona Laras, tolong jawab dengan jujur. Apakah suamimu pernah menganiaya atau melecehkanmu sebelumnya?" tanya petugas polisi dengan tegas. Benyamin dan Adi mulai meragukan Arya. Mereka mengenalnya cukup baik dan merasa dia tidak mungkin menyakiti seorang wanita. Namun keraguan-raguan Laras membuat mereka mulai meragukan keyakinan itu. Apakah mungkin Arya yang mereka kenal memang melakukan hal yang buruk pada Laras? Dengan tangan gemetar, Laras akhirnya menjawab perlahan sambil menunduk, "Tidak, dia tidak pernah memukulku." Ekspresi Arya terlihat lebih tenang, dan tatapannya kepada Laras melunak. Benyamin dan Adi menghela napas lega. Tidak ada yang menginginkan temannya menjadi pria yang kasar atau berkelakuan buruk terhadap wanita. Namun Dava tidak mempercayai jawaban Laras. "Jika dia tidak pernah memukulmu, mengapa kau terlihat ragu tadi? Apakah kau takut mengungkapkan yang sebenarnya?" Petugas polisi juga setuju dengan keraguan Dava. "Nona Laras, ini kantor polisi.
Anda bisa mengatakan yang sebenarnya, kami akan melindungi Anda. Laras menggelengkan kepala dan menegaskan, dia benar-benar tidak pernah memukulku. Kalau begitu, kenapa Anda terlihat ragu sebelumnya? Tanya petugas itu lagi. Laras hanya menatap Arya dan kemudian menundukkan kepalanya tanpa memberikan jawaban lebih lanjut. Arya yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Dia tidak ingin menjawab pertanyaan itu, katanya dengan sedih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan padaku. Petugas polisi kemudian bertanya, Tuan Wiratama, apakah Anda yakin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri Anda? Tidak pernah, jawab Arya tegas. Lalu mengapa Tuan Dava mencurigai Anda telah menyakiti Nona Abraham? Tanya petugas polisi lagi. Arya tersenyum sinis, tuh seharusnya Anda tanyakan padanya. Dava menjelaskan dengan lantang, saat itu aku sedang berbicara dengan Laras di telepon. Tiba-tiba, Arya merebut teleponnya dan mengatakan beberapa kata yang menyinggung sebelum menutup telepon. Hal itu membuatku curiga bahwa dia mungkin melakukan sesuatu yang buruk pada Laras. Arya tertawa kecil. Tuan Dava, Anda terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Aku adalah teman Laras, balas Dava. Sebagai teman, Anda terlalu jauh mencampuri urusannya. Datang ke rumahku di tengah malam hanya untuk bertengkar denganku. Arya balas menyindir. Karena kamu pantas mendapatkannya, kata Dava dengan kesal. Arya mendengus. Baiklah Tuan Dava, tapi setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Karena Anda mengaku datang ke rumah saya untuk memprovokasi dan bertengkar, bersiaplah untuk dituntut. Dava hanya mendengus. Menurutmu aku takut padamu? Arya tersenyum mengejek. Sebagai seorang aktor terkenal dengan jutaan penggemar, tentu saja Anda tidak takut padaku. Tapi siapa yang akan tertawa terakhir, itu tergantung pada kemampuan kita. Kalau begitu, kita akan bertemu di pengadilan, Dava menjawab tegas. Benyamin dan Raka terlihat khawatir, merasa bahwa konflik ini semakin memanas. Arya lalu berdiri dan meraih tangan Laras. Biarkan Benyamin yang mengurus sisanya. Ayo pulang, katanya, mencoba menarik Laras pergi. Namun Laras yang sudah berdiri tak menunjukkan niat untuk pergi. Dava, panggil Laras dengan suara lembut, berhasil menarik perhatian semua orang. Aku telah menyebabkan masalah hari ini. Mengingat situasi ini, tak ada gunanya kalian berdua berdebat. Ayo kita akhiri saja. Dava tampak ragu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Arya tidak senang dan berkata, mengapa kita harus membiarkannya berlalu begitu saja? Dia memukulku lebih dulu. Namun Laras mengabaikan Arya, tetap memohon kepada Dava. Dava, demi aku, lepaskan saja masalah ini. Dava menghela napas. Baiklah, jika dia mau melepaskannya, aku juga akan melakukannya. Tentu saja aku tidak akan melepaskannya. Arya berkeras. Laras memegang tangan Arya dengan lembut dan berkata, biarkan saja ya. Arya yang awalnya keras kepala mulai melunak. Dia memukulku seperti ini, dan kita hanya akan membiarkannya begitu saja. Laras menghela napas lemah. Lalu apa yang kau inginkan sebagai ganti? Arya terlihat hendak berkata lebih banyak, tapi akhirnya mengalah. Jika kamu bilang biarkan saja, maka biarkan saja, katanya dengan sedikit kesal dan menarik Laras keluar. Para petugas polisi yang melihat kejadian ini hanya bisa saling memandang tak percaya. Padahal beberapa saat yang lalu mereka hampir bertarung, namun hanya dengan beberapa kata dari Laras, ketegangan langsung mereda. Arya menarik Laras keluar dari kantor polisi. Amarahnya belum sepenuhnya reda. Dia merasa kesal karena Laras tampaknya lebih memihak Dava. Semakin ia memikirkan hal itu, semakin frustrasi ia rasakan. Ketika mobil Adi berhenti di depan kantor polisi, Arya tiba-tiba menarik Laras dan dengan kasar menekannya ke pintu mobil. Di depan mata Dava, dia mencium bibir Laras dengan posesif. Laras yang terkejut berusaha menolak, tapi Arya berbisik dengan nada rendah penuh ancaman, berani menolak, dan aku akan memastikan Benyamin melaporkannya hingga dia dipenjara. Laras akhirnya menyerah, menutup matanya dan membiarkan Arya menciumnya tanpa perlawanan lagi. Bibir Laras lembut dan manis, tapi bagi Arya, ciuman ini terasa pahit. Demi Dava, Laras rela menanggung penghinaan seperti ini. Di rumah, sentuhan Arya membuatnya jijik, namun sekarang demi Dava, dia pasrah menawarkan bibirnya. Hati Arya terasa sepat, dan dengan frustrasi yang mendalam, dia memperdalam ciumannya, seolah ingin menegaskan bahwa Laras sepenuhnya miliknya. Keduanya berciuman mesra, sementara Adi berdiri tidak jauh dari mobil dengan punggung menghadap ke mereka.
Sebagai asisten yang peka, dia tahu ini bukan waktunya untuk mengganggu. Dengan canggung, Adi harus menyaksikan cinta bosnya dan menahan senyum pahit saat melihat saingan cinta Arya Dava, berdiri tak jauh dari sana. Adi bertukar pandang dengan Raka, dan tanpa sepatah kata, mereka berdua memalingkan wajah, memahami situasinya. Dava mengepalkan tangannya, berdiri membeku ketika melihat Arya dan Laras berciuman dengan penuh gairah. Sesak terasa di dadanya, mengingatkan dirinya berulang kali bahwa mereka adalah pasangan yang sudah menikah, dan berciuman adalah hal yang wajar. Namun perasaan tak tertahankan tetap menghantuinya. Dava menyesal, 3 tahun lalu saat tahu Laras akan menikah, dia memilih untuk bersembunyi dan mendoakan kebahagiaannya secara diam-diam. Seharusnya, dia keluar dan mengungkapkan perasaannya, memberikan Laras pilihan lain. Mungkin saja saat ini, dia yang sedang memeluk dan mencium Laras dengan penuh gairah. Raka menatap Arya dan Laras, lalu melihat Dava yang tampak terluka. Dava, sebaiknya kita pergi. Kamu tahu Arya sengaja melakukannya untuk memamerkan bahwa Laras adalah miliknya, kata Raka pelan. Dava mengangguk paham, namun kakinya terasa berat seperti dipaku ke tanah. Setelah sekian lama, ketika Arya dan Laras masih berciuman, Dava akhirnya berbisik, Raka, tolong tarik aku pergi. Raka menghela napas, meraih lengan Dava dan menariknya pergi. Ketika Dava akhirnya meninggalkan tempat itu, Arya melepaskan Laras. Wajah Laras merona, bibirnya sedikit bengkak, dan kilauan air di sana menambah pesonanya. Kaki Laras terasa lemas, dan dia hendak mendorong Arya menjauh, namun tidak memiliki cukup tenaga. Arya memeluknya dengan erat, menikmati penampilan Laras yang lemah dan patuh. Tanpa sadar dia ingin mencium Laras lagi. Sayang, ayo kita pulang, katanya dengan lembut. Laras mengerutkan alisnya. Mereka baru saja bertengkar 2 jam yang lalu, namun hanya dengan satu ciuman, Arya bisa berbicara seolah tidak terjadi apa-apa. Arya tampaknya tidak menyadari perubahan suasana hatinya. Dia memeluk Laras erat dan membawanya masuk ke mobil, menggenggam tangannya dengan hangat, seperti pasangan yang harmonis. Pak Wiratama, apakah kita perlu menunggu pengacara Ben? Tanya Adi. Dia mungkin masih lama, kita tidak perlu menunggu, jawab Arya. Pengacara Ben sudah minum terlalu banyak, biar saya saja yang menyetir untuknya, Adi mencoba beralasan. Dia bisa memanggil taksi nanti, potong Arya dengan tenang. Adi tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai mengemudi. Di tengah perjalanan, Benyamin mengirim pesan kepada Arya lewat WhatsApp. Kamu pergi tanpa menungguku. Arya membalas singkat, tidak bisakah kamu naik taksi? Saudaraku, aku meninggalkan gadis yang sudah kugoda untuk datang membantu, dan kamu pergi begitu saja. Lain kali, apa kali berikutnya, lain kali aku akan memperlakukanmu lebih baik. Terima kasih banyak. Arya tidak membalas lagi. Dia memasukkan ponselnya ke dalam saku dan menatap Laras yang duduk di sampingnya. Laras tampak memandangi pemandangan malam di luar jendela, seakan ingin menenggelamkan dirinya dalam kegelapan malam yang dingin dan sepi. Arya menatap wajah Laras yang tenang dan merasa bingung. Di depan kantor polisi tadi, dia mencium Laras dengan impulsif, ingin menunjukkan pada Dava bahwa Laras adalah miliknya. Namun saat ini, ada perasaan aneh dalam hatinya. Setelah tiba di villa, Arya dan Laras masuk ke rumah. Arya meraih Laras dari belakang, memeluknya dengan erat dan berkata dengan lembut, jangan marah. Aku minta maaf. Laras terdiam sejenak, kemudian bertanya dengan nada dingin, minta maaf untuk apa? Seharusnya aku tidak mencium kamu di depan banyak orang, jawab Arya, mencium telinganya dengan lembut. Laras tiba-tiba tertawa karena merasa lucu. Dia mengira Arya akan meminta maaf karena tidak mempercayainya terkait Nadia, tapi ternyata hanya soal ciuman di depan orang banyak. Kau benar-benar tidak tahu ya? Ejek Laras. Apakah kamu lupa kalau aku belum memaafkanmu? Ucap Laras sambil mendorong Arya menjauh. Arya mengerutkan kening tampak bingung. Apa maksudmu? Bukankah kita baik-baik saja tadi? Di mana baik-baiknya? Tanya Laras dengan tajam. Kau membiarkan aku menciummu kan? Arya menjawab dengan ragu. Itu karena kamu mengancamku, balas Laras sambil mencibir. Kamu bilang jika aku menolak, kamu akan memastikan Dava masuk penjara selamanya. Wajah Arya berubah seketika. Jadi semua ini demi Dava. Arya pikir Laras juga menyukainya, karena dia tidak menolak saat dia memeluk dan menciumnya. Tapi sekarang dia sadar, itu semua hanya karena Laras tidak ingin Dava terlibat. Laras tidak menjawab, hanya menatap Arya dengan dingin.
Arya mulai marah dan merasa kesal. Laras, apakah kamu akan terus bersikap seperti ini demi Dava? Menurutmu aku melakukan ini demi Dava? Arya, semua masalah ini berasal dari Nadia bukan? Balas Laras. Kenapa kamu terus mengungkitnya? Itu sudah masa lalu. Arya menukas, merasa frustrasi. Bagimu itu sudah berlalu, tapi bagiku tidak. Seru Laras, menggelengkan kepala dengan tawa pahit. Bagaimana mungkin Arya menganggap semua masalah itu tidak berarti hanya karena sudah berlalu? Laras menyadari satu hal, cinta yang selama ini dia jaga dengan hati-hati tidak ada artinya bagi Arya. Perjuangan dan rasa sakit yang dia rasakan selama ini hanyalah lelucon bagi Arya.